Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Padilla ingin mempresentasikan hasil kerja PPT proposal saya. Judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Temper Tantrum dan Regulasi Emosi pada Anak di TK Nurul Huda di Kota Kediri. Latar belakang pendidikan yang diperoleh seorang anak berawal dari lingkungan keluarga, tidak terkecuali dalam hal emosi. Peranan lingkungan di keluarga terutama orang tua sangat penting dalam pembentukan emosi seorang anak. Jika pola asuh orang tua meningkat, maka regulasi emosi dan juga akan meningkat. Semakin baik pola asuh yang diberikan orang tua pada anak, maka semakin tinggi pula kemampuan regulasi emosinya. Perkembangan anak dalam mengolah emosinya disebut sebagai proses sosialisasi emosi. Berdasarkan latar belakang data, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul sebagai apa yang saya sebutkan di atas. Rumusan masalah, adakah hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum dan regulasi emosi pada anak usia prasekolah di TKRA Nurul Huda Kota Kediri? Tujuan penelitian. Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum dan regulasi emosi pada anak usia prasekolah. Tujuan khusus ada 4, untuk mengidentifikasi pola asuh orang tua pada anak usia prasekolah. 2. Untuk mengidentifikasi kejadian temper tantrum pada anak usia prasekolah. Untuk mengidentifikasi regulasi emosi pada anak usia prasekolah. 4. Untuk menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum dan regulasi emosi pada usia prasekolah. Manfaat penelitian. Manfaat keilmuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawancara khususnya mengenai pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum dan regulasi emosi pada anak usia prasekolah. Manfaat bagi institusi. Sebagai masukan bagi institusi terkait dalam melakukan perencanaan program pendidikan dan pelayanan khususnya bagi orang tua untuk mengasuh anak usia dini. Manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang pola asuh orang tua dengan kejadian temper tantrum dan regulasi emosi pada usia prasekolah. Tinjauan pustaka, yaitu pola asuh. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Mengemukakan tentang 3 pola asuh orang tua yang dikenal dengan pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh primitif. 2. Dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bentuk pengasuhan orang tua untuk menampakkan disiplin pada anaknya yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian dan perilaku anak. Terdapat 3 pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh primisif. Temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu luapan emosi yang menolak ledak-meledakan, tidak terkontrol. Temper tantrum sering muncul pada usia 15 bulan hingga 6 tahun. Umumnya anak kecil lebih emosional daripada orang dewasa karena pada usia ini anak masih relatif muda. Sikap ditunjukkan untuk menampilkan rasa tidak senangnya. Tantrum lebih mudah terjadi pada anak yang dianggap sulit dengan ciri-ciri memiliki kebiasaan tidur. Regulasi emosi ialah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Gottman dan Katz, regulasi emosi merujuk pada kemampuan untuk menghalangi perilaku tidak tepat akibat kuatnya intensitas emosi atau negatif yang dirasakan. Regulasi emosi adalah dimensi yang sangat penting dari kecerdasan emosi. Lalu bab 3, kerangka konseptual. Dapat kita perhatikan di sini. Yang titik-titik dan kotak yang sempurna. Lalu lanjut ke hipotesa penelitian.
H1. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian temperatur dan regulasi emosi pada anak usia prasekolah. H0. Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian temperatur dan regulasi emosi pada anak usia prasekolah. Metode penelitian atau rancangan penelitian. Rancangan dalam penelitian ini adalah jenis rancangan cross-seksional. Lanjut ke populasi, sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua anak usia prasekolah di TK RA Nurul Huda Kota Kediri dengan total populasi 30. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi, sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua anak usia prasekolah di TK RA Nurul Huda Kota Kediri dengan total populasi 30. Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua usia prasekolah di TK Nurul Huda Kota Kediri sebanyak 30 orang. Dan teknik sampling. Sampling pada penelitian ini adalah menggunakan total sampling, yaitu pengambilan sampel dengan mengambil sampel secara keseluruhan. Lanjut ke variabel penelitian. Variabel independen. Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain dan dapat mempengaruhi suatu respon dalam penelitian. Variabel dependen. Variabel terkait adalah variabel yang merupakan hasil atau akibat dari pengaruh variabel bebas. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kejadian temper tantrum dan regulasi emosi anak. Definisi operasional. Nomor 1. Variabel bernomor 1 pola asuh orang tua. Definisi operasional. Untuk pengasuhan orang tua untuk menanamkan disiplin pada anaknya yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian perilaku anak. Parameter dibedakan menjadi 3, yaitu otoriter, primitif, dan demokratif. Alat ukur yaitu kuesioner, skala nominal. Kategori demokratis skor 0 sampai 35, permisif skor 36 sampai 70, otoritas skor 71 sampai 104. Jawaban tidak pernah diberikan. Skor 1 jawaban jarang, skor 2 jawaban sering, skor 3 jawaban sangat sering, skor 4 diberi skor 4. Yang kedua, temper tantrum. Suatu luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Parameter dibedakan menjadi 3, yaitu baik, sedang, buruk. Alat ukur yaitu kuesioner, skala ordinal. Baik skornya 0 sampai 40, sedang skornya 40 sampai 80, buruk skor 81 sampai 120. Jawaban tidak pernah diberikan skor 1, jawaban jarang diberikan skor 2, jawaban sering diberikan skor 3, jawaban sangat sering diberi skor 4. Nomor 3, yaitu regulasi emosi. Definisi operasionalnya, kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Parameter dibedakan menjadi 3, yaitu baik, sedang, buruk. Alat ukurnya kuesioner, skala ordinal. Kategori baik, skornya 0 sampai 24, sedang skor 25 sampai 48, buruk skor 49 sampai 72. Jawaban tidak pernah diberikan skor 1, jawaban jarang diberikan skor 2, jawaban sering diberikan skor 3, jawaban sangat sering diberikan skor 4. Lalu lanjut bahan penelitian, instrumen penelitian, dan validasi instrumen. Bahan penelitian yaitu kuesioner, informed consent, alat tulis, lembar penilaian, program SPSS. Instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau alat untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner, yaitu ukuran yang digunakan dengan cara responden menjawab pertanyaan yang ada.
Validitas instrumen. Uji validitas data yang digunakan adalah menggunakan uji Pearson. Koefisien uji validitas untuk pola asuh orang tua antara 0 sampai 0,820 dan 25 kuesioner dinyatakan valid semua. Sementara kuesioner tem tercantum 30 pertanyaan valid dengan kuesioner validitas 0617 sampai 0959 dan koefisien uji validitas untuk regulasi emosi adalah 0,361 dan 18 kuesioner dinyatakan valid semua. Lanjut ke lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di TKR Al Nurul Huda Kota Kediri. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tanggal 8 2022. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Prosedur pengumpulan data. Tahap perencanaan. 1. Penelitian melakukan survei pendahuluan dan perizinan pada pihak TKR Al Nurul Huda Kota Kediri. Menyusun instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian kepada dosen sebagai validator ahli. 4. Uji instrumen penelitian dengan uji coba lapangan pada responden yang bukan kegiatan dari sampel penelitian. 5. Validitas bukti pernyataan secara empiris yang meliputi validitas dan reliabilitas tes. Dan tahap pelaksanaan. Lanjut prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Prosedur pengumpulan data. Tahap akhir. Menganalisis data penelitian yang diperoleh, membahas hasil penelitian yang diperoleh, menarik kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. 4. Memberikan saran yang komunikatif untuk penelitian selanjutnya. Lanjut ke prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah disarankan oleh pengumpul data. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan dan atau kekurangan yang ada di daftar pertanyaan. Coding, yaitu mengklarifikasi jawaban daripada responden ke dalam kategori. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data scoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang perlu diberi penilaian atau skor. Tabulating adalah pekerjaan membuat tabel jawaban-jawaban yang telah diberikan kode kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Analisa data. Analisa univariate, di mana data yang telah terhimpun selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode descriptive percentage. Analisa univariate yang dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian pada umumnya hanya menggunakan distributif dan persentase dari tiap variabel. Teknik analisa data. Analisa data bivariate. Analisa data secara inferensial untuk menjadi perbedaan variabel independen dan dependen. Setelah data diolah dan ditabulasi, kemudian dilakukan analisa data yang dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji Spearman rank, harapan yang telah disesuaikan dengan tujuan hendak dianalisis untuk mengetahui hubungan stain gigi dan histosis dengan body image dada mahasiswa perokok di Fakultas Teknik Universitas Kediri secara komputerasi. Untuk menguji hipotesis penelitian, nilai signifikan P plus dibandingkan dengan A sama dengan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan hasil uji statistik tingkat signifikan dengan hubungan dapat diperhatikan, dan sekian dapat saya presentasikan. Terima kasih.